Punya desain lipat yang mewah. Layar depannya lebih gede dari Samsung. Jangan khawatir, ini dia nih HP-nya, Oppo Find N2 Flip. Oppo emang salah satu produsen HP yang rajin produksi HP untuk berbagai kebutuhan dan juga selalu ngedepanin inovasi di setiap segmen spesifikasi dan fiturnya. Nah, nggak ketinggalan nih untuk HP Oppo Find N2 Flip ini. Rencananya Oppo Indonesia tuh bakalan rilis sebentar lagi dan Find N2 Flip ini siap secara hadir resmi di tanah air tercinta. Sebenarnya Find N2 Flip ini emang sedikit ngikutin formula yang sama dengan Samsung. Dan Oppo juga menerapkan fitur software yang kira-kira tuh serupa. Yang bedainnya ada di layar luarnya yang jauh lebih besar, kamera beresolusi lebih tinggi, baterai yang lebih besar, dan pengisian daya yang lebih cepat. Cuma apakah fitur-fitur ini tuh cukup untuk membuat Find N2 Flip ini layak dipilih daripada saingannya yang udah mapan? Yuk kita cari tahu dari review gua kali ini. Untuk desainnya, seperti ponsel lipat lainnya nih, Oppo Find N2 Flip memiliki faktor wow yang bisa dirasain pas kalian lagi nekukin HP-nya nih. Pas ditutup ini enak banget, HP-HP clamshell nih mah. Terus jadi lebih ringkas, gampang dibawa dan dimasukin ke kantong kayak gini nih, ya nggak? Jika kalian pernah pakai Samsung Galaxy Z Flip, kerasa familiar sih sama Oppo Find N2 Flip. Soalnya HP ini tuh memiliki berat 191 gram. Dah, ada satu lagi nih fitur uniknya. Kalau dilihat nih nggak ada celah yang terlihat di antara kedua bagiannya pas ditutup gini. Dan gue juga hampir nggak pernah nemuin tuh serat atau debu yang masuk ke dalam layar lipat selama seharian pas pakai HP ini. Mantap kan? Unit yang gue pegang ini warnanya Astro Black. Warna hitam yang ada sedikit glitter emas. Mirip-mirip warnanya Oppo Reno sih ini. Kelihatan keren kok, mewah jadinya. Karena finishing matte jadinya nggak nempel tuh sidik-sidik jari dan teksturnya kerasa nyaman. Rangka aluminiumnya rata dan punya finishing yang dipoles. Jadinya warna hitam juga. Keren sih nih. Yang lebih keren lagi di bagian luar sini nih. Tampilan luar adalah salah satu daya tarik utama Oppo Find N2 Flip. Dengan ukuran cover displaynya 3,26 inci. Ini adalah yang terbesar yang pernah gue lihat sejauh ini untuk HP lipat model flip gini. Layarnya tuh juga udah AMOLED. Punya resolusi yang cukup tajam di 720x382 pixel. Punya refresh rate 60 Hz. Dan brightness max hingga 800 nits di bawah sinar matahari. Layar ini juga punya pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Wah, dengan layar sebesar ini, gua sih bisa ngelakuin lebih banyak hal tanpa harus ngebuka HP-nya. Terus ada modul kamera yang ada 2 buah tersusun vertikal mirip Z Flip lah. Kalau ini, cuma nih ya, jujur aja ya, gue lebih suka model N2 Flip ini daripada modelnya Samsung. Untuk layar bagian dalam Oppo Find N2 Flip ini berukuran 6,8 inci pas dibentangin dan punya resolusi Full HD Plus 2520x1080 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz. Ini variable 1 Hz hingga 120 Hz. Brightness max hingga 1600 nits. Dan ada lapisan kaca ultra tipis atau UTG untuk daya tahan. Untuk lipatannya atau crease mirip sama Oppo Find N yang sebelumnya tuh jadi HP Fold Oppo pertama. Crease-nya di bagian tengah. Ini bisa disembunyiin secara mengesankan. Kalau gue bilang tuh agak kelihatan dibanding sama Samsung yang masih kelihatan. Ini gue ngomong kalau pas lagi lihat aja ya. Cuma kalau pas dipegang nih dan diraba-raba kayak gini masih kerasa lekukannya. Untuk softwarenya, Oppo Find N2 Flip ini pakai ColorOS 13 dan berbasis Android 13 yang emang Oppo dengan ColorOS-nya itu enak banget. Jarang ada bloatware, softwarenya stabil, dan bisa kustomisasi wallpaper tema. Icon, wah keren lah untuk softwarenya ini mah. Lanjut ke bagian performanya sekarang, yang emang tuh ngerasa ngebut pas gua cobain. Udah gitu smooth juga gerakannya. Performanya tuh sama bagusnya sama HP premium terbaru lain. Lihat scrolling TikTok, nonton video pun bisa kebuka secara instan. Mulus, enak lah ini rasanya. Karena didukung sama chipset MediaTek Dimensity 9000 Plus dengan fabrikasi 4 nanometer dengan CPU octa-core. Dan didukung juga sama RAM 12GB yang masih bisa ditambah lagi sampai 8GB. Ini nih kerennya HP zaman sekarang. Bisa nambahin RAM. Nggak zaman tuh lag-lag lagi tuh ya nggak ya? Jadinya untuk ngedukung semua aktivitas seharian dari mulai kerja, streaming, nonton video, sampai main game pun yang berat-berat tuh kinerja HP ini masih bagus dan emang ngedukung banget untuk hal-hal kayak tadi. Gua tes game Genshin Impact, wah
juga masih bisa jalan di settingan grafik tinggi. Nih, lihat aja. Nah, buat kalian yang pengen tahu skor AnTuTu-nya, nih ada di sini nih guys. Tuh, lihat. Mantep banget. Nah, buat sesekali aja ya buat main game mah kalau lagi pengen aja. Soalnya ini bukan HP gaming coy. Untuk speaker bawaannya tuh bagus ya. Tetapi ya biasa-biasa aja sih kalau dibandingin sama Samsung Z Flip. Cuma kalau mau dengar pakai TWS atau earbud Bluetooth, koneksinya tuh kuat tanpa penurunan atau gangguan sinyal. Terus apalagi ya? Oh iya, HP ini nggak mendukung sertifikasi tahan air loh guys. Jadi hati-hati kalau pakai HP ini. Kalau hujan mending tuh kamu lindungin deh daripada kenapa-kenapa kan. Untuk baterainya, baterai Find N2 Flip ini berkapasitas 4300 mAh. Ini udah lebih dari cukup untuk seharian kerja, buat ngecek email, menonton video di Netflix, dan baca manga selama 2 jam. Dengerin lagu melalui Spotify, dan ngeliat media sosial. Sebagian besar tuh mirip dengan flagship 2023 lainnya. Nah, kalau gua lagi nggak pakai HP-nya nih, baterai HP ini bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi harus mengaktifkan mode hemat dayanya. Gue tes dengan baterai HP di 80%, HP ini bisa memperkirakan kira-kira kapan matinya dengan mengaktifkan penghemat daya modenya. Buat ngecasnya pakai charger bawaan yang 44 watt bisa dapatin kurang dari 1 jam dari kosong sampai full. Cuma sayangnya nih ya, nggak seperti Samsung Flip. Agak memalukan sih, soalnya nggak ada pengisian daya nirkabel di HP ini. Biasanya kan udah ada fitur ini kita temuin sebagai kemewahan di HP-HP kelas atas. Jadi hanya dapat ngecas melalui USB-C aja. Terakhir untuk kameranya nih, di sini tuh ada pilihan untuk menggunakan 2 lensa. Pertama tuh lensa wide sebagai lensa utama di 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 dan ultrawide 8 megapiksel sensor Sony IMX355. Tetapi nggak ada fokus otomatisnya, yang berarti nggak bisa untuk foto makro. Di sini juga nggak bisa kamera telefoto, tetapi masih bisa zoom digital hingga 20 kali. Kamera selfie yang ada di dalam layar lipat menggunakan sensor Sony IMX709 32 megapiksel yang juga digunakan di Oppo Reno 7 Pro nih. Kamera ini nggak memiliki fokus otomatis, tapi bisa pembesaran hasilnya 2 kali. Nggak heran sih, lensa utamanya lah yang mengambil gambar terbaik dari kedua lensa tersebut. Dan gua ambil di kondisi pencahayaan terang di luar ruangan. Hasilnya tuh lebih dari cukup detail dan warna yang dihasilin juga bagus. Untuk lensa ultrawide secara signifikan buat gua sih kurang mengesankan selama gua tes. Dengan hasil yang sedikit lebih pudar dan pixelated ketika diperbesar. Kamera selfie bisa hasilin foto yang bagus di siang hari. Mode potret juga hasilin efek bokeh yang tertata rapi. Oh iya, kamera Oppo Find N2 Flip ini dibantu oleh chip pencitraan khusus Oppo yang disebut Mari Silicon X. Terus ada juga kolaborasi dengan Hasselblad untuk tuning warna saat memotret dalam mode Pro. Ada filter master khusus yang dibuat bersama dengan Hasselblad, mode expand dan mode lainnya. Sebagai ponsel flip, Oppo Find N2 Flip ini memungkinkan Anda untuk mengambil foto selfie yang lebih baik saat dilipat karena lu dapat menggunakan kamera belakang utama 50 megapiksel yang mengarah langsung. Sebagai HP lipat, Find N2 Flip ini memungkinkan lu untuk mengambil foto selfie yang lebih baik saat dilipat karena lu pasti dapat menggunakan kamera belakang utama 50 megapiksel yang mengarah langsung dan bisa lihat frame di layar depan. Cuma anehnya, video yang direkam melalui widget layar depan ini dibatasi cuma bisa di 1080 pixel dan nggak ada untuk ganti resolusi. Beda kalau rekam video dengan HP-nya yang dibuka gini, bisa rekam sampai 4K 60 fps. Untuk hasil videonya bisa dilihat di sini. Oke, kesimpulannya buat Oppo Find N2 Flip ini Oppo Find N2 Flip ini menurut gua bakalan jadi potensial dalam banyak hal dan bisa lawan ketat dengan Samsung. Tampilan luar yang lebih praktis, pengisian daya yang lebih cepat, dan kamera utama beresolusi lebih tinggi adalah beberapa alasan gua untuk mempertimbangkannya daripada Galaxy Z Flip 4.
Cuma gue nggak bisa mengabaikan dua fitur besar yang hilang dari Oppo. Sertifikasi API rating dan pengisian daya nirkabel. Terus kamera ultrawide juga sedikit mengecewakan. Dan gue rasa tuh tampilan luarnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih bisalah lebih baik lagi ke depannya. Kita tunggu ya Oppo Find N2 Flip ini yang bakalan resminya akan seperti apa. Eits, daripada kita nungguin, kalian udah bisa beli di teman ponsel nih. Available di sini Oppo Find N2 Flip second di harga 17.999.000. Link pembeliannya udah ada di bawah. Tinggal bungkus aja, oke? Nah, itu tadi ya review gue tentang HP lipat keren ini. Buat kalian yang mau komen seputar HP ini bisa di bawah sini. Kalian bisa ngobrol juga sekalian. Atau bisa like dan subscribe channel teman ponsel biar kita semakin maju dan bisa bikin konten-konten lain yang keren-keren. Gue Ian, cabut.